Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, ustad, ustadzah sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pinaringan pikantuk ridho pangapura pituduh pitulung keselamatan kesehatan awake bergas seger waras akeh duit akeh blas. Masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutalaah kitab Al-Hikam. Mugi-mugi istiqomah. Sak menika pasal 74. 73, 74, 73. Tanda diterimanya amal. Terus ngamal niki nek diterima niku ana tanda-tandane. Sebelum dan sesudahnya. Kayak wong tanda-tandane lesu ya kerucuk-kerucuk. Tangi senep. Ingin mangan. Yang kuwi bar mangan rasane nikmat. Ketika melakukan amal itu. Dan setelah beramal wareg lega ngono. Nah, ilustrasinya tidak jauh dari itu, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan napa ingkang kaula aturake tansah diiringi hidayah pitulungipun Allah. Ndadosake gampil anggenipun paham saged ngamalake. Dados ilmu ingkang barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Manutawi sapa wae sapa. Cara mbayai paringan maknane. Man sapane wong barang siapa saja. Wajada iku nemu sapa man samrata amali ing buahe amale man ajilan ing dalem donya. Ngono wae maknane. Mongso akeh-akeh saiki. Bahwa mongko utawi wajada dalilun iku nuduhake ala wujudil qabuli ing atase wujude ditrimane amal ajilan ing dalem akhirat. Barang siapa yang dapat merasakan buah amal ibadahnya di dunia, itu tanda diterimanya amal ibadah di akhirat. Artinya apa? Dikei incip karo Gusti Allah.
disemangati. Ngoten. Jadi menika termasuk sunatullah wa sunatul rasul. Kebiasaan dan sistem yang terjadi di dunia. Cara wong proyek ngono ya cek dikei DP lah. Sowen. Cuman nek DP proyek ya ora iso dipadakno karo apa sing diatur Gusti Allah. Nek proyek ya iso breset barang, oleh DP tok telusane gak ono. Tapi Gusti Allah pasti la yukhliful mi'ad. Ngono. Terus gak bakal lali utawa nglali-nglali. Cuman banyak hal yang perlu kita kupas di dalam pasal ini. Dan beberapa testimoni yang mudah-mudahan menjadikan kita tetap waspada, tetap menjaga keikhlasan amal ibadah kita, sehingga selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Itu yang penting. Dengan memahami keilmuan dan mudah-mudahan dapat keloboran barokah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allahumma sholli ala Muhammad. Buah amal ibadah itu dapat dirasakan kelezatan dan kemanisannya di waktu seorang hamba melaksanakan ibadah. Gak bisa kita menikmati makanan yang biasa kita makan. Cuman ya itu tadi, masa ibadah ya kudu divariasi. Mangan ya divariasi. Sego goreng bentar. Sego pecel ben esuk. Mie ayam ben awan. Ya kalau divariasi. Esuk ramos apa ngono. Ya, supaya enggak bosen. Karena sifat bosan itu juga bagian dari nafsu yang harus kita kendalikan. Caranya ya harus disiasati. Akal sebagai pengendali nafsu, anugerah Allah kita gunakan sebagai bukti mensyukuri adanya akal. Ya, ibadah yang bisa kita rasakan kelezatan manisnya adalah ibadah yang sudah ada indikasi istiqomah. Syekh Utbah Al-Ghulam dawuh, beliaunya melatih diri menunaikan salat malam 20 tahun. Setelah 20 tahun beliau menyatakan barulah merasakan nikmatnya salat malam itu. Bayang 20 tahun kelas Syekh Utbah. Lawat dhewe iku kadang-kadang 2 wulan 3 wulan. Terus sampai tahun. Ngono ku rasane wis kaya api-api dhewe. Wah, iki mlarah iki. Begalan-begalan nafsu harus diwaspadai. Waspadalah, waspadalah. Nafsu akan tetap terus meminta bagiannya. Mana kudu diajar terus kudu diopeni karo zikir. Dilulutno mbeling. Sak lulut-lulute asu. Tetap pada sifat hewaniahnya.
Gak tepak kadang-kadang nyatek sak lulut-lulute ula. Kadang-kadang yo nyatek. Yo nyokot barang. Yo ngoten niku. Jangan terlena. Gurung lulus, lulus ini wis mati. Lagi lulus, usul tenanan. Sesabit Al-Banani juga demikian. Isin terkenal karo keilmuan Quran ini. Jadi Sesabit Al-Banani, saya itu melatih diri dengan terus-menerus membaca Al-Quran. Selama 20 tahun terus Quran. Setelah 20 tahun barulah saya merasakan kenikmatannya. Ya, saya Sabit Al-Banani. Ya awak dhewe. Sedina sak juz. One day one juz. Wapi saulan hatam. Jadi Imam Ghazali itu biasa. Itu masih di bawah garis kemiskinan. Tapi ya mesti nih, saminggu katam. Mesti nih. Cara ten Banten niku tenggene pondok Mbah Dimyati Cidahu ke. Quran iku dibagi 7 dina. Kaya dalail ngoten. Ya. Dadi himah iku ngilmu deres Quran, ngilmu deres Quran. Mane santri-santrine Buya Dimyati niki. Ya nek wis no mau ngoten niku nggih luwung, terik kadang-kadang. Barokah iku terik. Karena apa yang ditanam. Ya ngono. Niko pasal pira niko? Adfil wujudaka fi'adil kumul. Paman nabata niko. Sesuatu yang tidak ditanam dengan baik maka tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna. Kalau sudah ditanam dengan baik dan dirawat, dijaga, maka akan muncul buah dan disitulah kita menemukan manisnya ibadah. Nah kalau buah itu belum bisa kita rasakan, berarti apa yang kita tanam itu perlu dikoreksi kembali. Ada apa? Apakah ada hama, ada penyakit? Atau memang butuh waktu? Nandur kelengkeng gak kayak 3 tahun ya. Lagi ero rasane kelengkeng. Nah, cek pongso setahun 2 tahun, ya cek kelengkengan. Nek pengen rasane kelengkeng ya tuku. Tapi bukan dari hasil ibadah yang kita tanam. Ya, maksudnya kok tuku piye ya ana majelisan-majelisan, ana bolo-bolo ngopi. Ya, kita minimal sudah tahu rasanya meskipun kita sendiri hasil tanaman kita belum bisa kita rasakan buahnya. Ya, minimal itu ngono, semangat. Jadi bahagia terus. Jadi bahagia juga harus profesional, harus disiasati. Kok ngopo-opo delung wayahe, lho ngono. Ya tuku ku ya nggo duit. Harus ada kemauan. Setiap ada kemauan harus ada jalan. Ya kadang-kadang gak nggo duit ini dibosi, lho ngono. Nah itu dola alik diunggahno diduno tarok kita nazil ngono jirene. Ada sebagian ulama yang sudah merasa melakukan ibadahnya membaca Al-Quran tapi belum bisa merasakan kenikmatan di situ dan teruskan sehingga lama-lama seakan-akan beliaunya menempati pada satu posisi
kaya deres Quran niku karo malaikat Jibril. Dan seterusnya sampai pada mukhatabah musyahadah dengan Allah melalui jalur Al-Qur'an. Wali-waline Gusti Allah niku rata-rata kuatah sing ngoten niku. Sing wis masyhur niku kados Allahumma Allahu yarham Mbah Yai Arwani Kudus. Ketok barokah manfaat ilmu ndrumus sampai sak santri-santri ini. Allah. Kula ngomong ngene sampe merinding kok. Allah ya Allah. Ana sing senengane selawat jalur. Ya teko nggon tapi kudu telaten istiqomah. Dalail yang ngono. Saya Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli termasuk juga pengikut Thariqah Sadiliyah. Usul marang Gusti Allah karo selawat dalail niku. Masyhur nang ndi Badalhar Matu Congol. Iki di kendaraan dalail terkenal. Mbah Basir Kudus. Ini kau tetap kaidah kun taliban lil istiqomah wala takun taliban lil karomah. Tetap niku. Sampai-sampai Abu Turab niku dawuh apabila ada seorang hamba bersungguh-sungguh dalam suatu amal kewenangan, niscaya ia akan merasakan manisnya amal itu sebelum dia melakukan amal. Jadi saat durunge nglakoni iku wis terasa lezatnya. Semangat. Ya padha karo awak dhewe iku nek panganan tuku sego goreng. Gampang sego goreng. Nunggoki jaluk es teh. Mari ngono bakule goreng seng ngambune. Sudah terasa nikmatnya. Padahal durung mangan. Ketika makan dia sudah menemukan itu ainul yakin. Iku ilmu yakin. Ambu sego goreng ilmu yakin terus ainul yakin. Dia rasakan hatinya puas dalam hati yang paling dalam. Wah, besok ini kapan-kapan. Wah, hakul yakin. Sudah berkejadian cara bahasa. Ya Allah, karena nyukuri tok. Pertanyaan yang harus kita kembalikan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menemukan manisnya ibadah? Dalam hal apa dan bagaimana? Monggo sampe takon ya awake dhewe. Kalau belum, kejarlah itu tataran awal. Tapi jangan berhenti hanya untuk mencari manisnya ibadah. Karena segala sesuatu tetap pada kaidah awal harus lillah, billah, minallah. Ya Allah. Jadi halawatul ibadah itu pada dasarnya kita sudah dikenalkan pada makom ma'rifat. Dari berangkat dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Masuk di dalam nafsu kamaliyah, yaitu di nafsu kamaliyah. Dan jangan kita itu berhenti
Ketika sudah menemukan rasa manis itu, hati-hati nafsu, minta bagiannya. Dan memang rasa manis yang semestinya kita rasakan. Nah kalau kita berhenti di situ, wah kita kecolongan. Kan hal itu mengotori keikhlasan kita dalam beramal dan kesungguhan kita dalam beramal. Tapi hal itu hanya sebagai ukuran barometer indikasi atas diterima dan tidaknya amal yang kita lakukan. Mau digawe barometer saja. Dudu iku. Diunggahno maneh, ora kok butuh balasan meneh. Tapi dengan adanya itu kita rasakan, kita nikmati, kita syukuri. Sehingga kenikmatan akan selalu bertambah, merubah psikologis dan diri kita menjadi semakin tenang, semakin mantap untuk selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya implementasi dari apa yang disampaikan oleh ahlul ma'rifat itu al-arif billah. Ketika kamu sudah merasakan ma'rifat dan wusul kepada Allah, maka kamu akan menemukan kenikmatan 100 kali lebih nikmat daripada kamu melakukan jima bersetubuh hubungan intim. Hohohihe 100 kali hohohihe. Bayang muga pindho rong rombe lemes iki 100. Masya Allah. Itu tadi a'datul ibadah sholihin ma la ainun ra'at wala udhurun sami'at wala khutiru ala qalbi basarin. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit, terbayangkan di dalam hati. Apa itu? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena akal tidak bisa menerjemahkan itu, karena semua itu dalam negeri rasa. Hanya bisa dibuktikan bagi yang mereka yang berkejadian. Allahumma ja'alna minhum, amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saudara-saudaraku, sebagian buah amal ibadah diterimakan di dunia. Manisnya ibadah semakin terasa dan semakin indah, semakin asik, semakin nampak, karena ada warid ilahiyah yang masuk karena tidak adanya hijab yang menyelubungi dalam qalbu kita. Dari warid ilahiyah menimbulkan energi positif yang mendorong kita untuk berbuat baik, meresapi sesuatu yang baik, memasukkan yang baik, mengeluarkan yang baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan bisa membantu, bisa menyenangkan, bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Disitulah akhlakul karimah rahmatan lil alamin anfa'uhum linnas. Tapi semua itu didasari dengan kesadaran penuh lillah billah minallah. Kesimpulannya, kunci ikhlas tetap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan kesadaran penuh. Tidak hanya cukup diucapkan, rasakan, resapi dan hayati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kunci ikhlas. Yang kedua, bagaimana kita bisa mensyukuri ikhlas? Itu adalah PR kita yang penting. Yang ketiga, angen-angen iyyaka na'budu, muraqabah iyyaka na'budu, itu adalah ibadah yang ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, disitulah sirrul ikhlas.
Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah sehingga kita lebih semangat dalam melakukan ibadah lillah billah minallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.